Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebuka lagi lembaran dari salah satu karya sastra paling legendaris sepanjang masa. Apalagi kalau bukan Kisah 1001 Malam. Tapi tunggu dulu, kita nggak bakal bahas lampu ajaib atau karpet terbang ya. Kali ini kita bakal membedah sebuah misteri yang super menawan, sebuah teka-teki puitis bernilai tinggi yang tersembunyi jauh di dalam jalinan kisah klasik ini. Siap-siap aja deh buat terpesona sama kecerdasan orang-orang di masa lalu, karena ulasan hari ini benar-benar menarik banget. Oke, mari kita selami ini. Coba kalian bayangin deh, ada satu situasi di mana kekayaan yang benar-benar bisa ngubah hidup seseorang, yaitu 300 keping emas atau dinar, ditentuin bukan lewat pertarungan fisik, bukan pakai sihir, apalagi warisan keluarga. Enggak. Nasib harta sebanyak ini murni cuma ditentuin oleh keindahan satu bait puisi. Gila kan? Apa jadinya coba kalau nasib harta segunung itu bergantung sepenuhnya pada kelihayan merangkai kata? Nah, inilah inti dari teka-teki epik yang bakal kita pecahin barang-barang sekarang. Bagian pertama, Malam Gelisah Sang Khalifah. Kisah kita yang memukau ini nggak dimulai di jalanan yang sibuk loh, melainkan di balik dinginnya dinding istana yang megah. Jadi gini, poin penting dari cerita ini adalah struktur penceritaannya yang sumpah brilian banget. Ini tuh dirancang persis kayak boneka Matryoshka dari Rusia itu loh, di mana satu cerita tersimpan rapat di dalam cerita yang lain. Di lapisan paling luar, kita punya Ratu Syahrazad yang lagi asik merajut cerita untuk Raja Syahrayar sebelum fajar menyingsing. Terus, Syahrazad ini cerita tentang Khalifah Harun ar-Rasyid yang legendaris, yang kebetulan malam itu lagi gelisah banget dan gak bisa tidur. Buat menghibur hatinya, sang Khalifah manggil penghibur kepercayaannya, yaitu penyair istana bernama Ashmu'i. Dan dari sinilah, Ashmu'i mulai nyeritain pengalaman hidupnya yang paling menakjubkan ke sang Khalifah. Berlapis-lapis banget kan? Benar-benar dirancang buat bikin pendengarnya gak bisa lepas. Lanjut ke bagian kedua, Dangau Panas di Basra. Sekarang, yuk kita tinggalin aula istana megah Harun ar-Rasyid sebentar dan kita masuk sepenuhnya ke dalam memori visual Ashmu'i yang sangat hidup ini. Di dalam ceritanya, Ashmu'i ingat banget suatu siang di masa lalu waktu dia baru aja nyampe di pinggiran kota Basrah. Matahari saat itu lagi terik-teriknya, panasnya bener-bener luar biasa menyengat kulit. Buat ngindarin cuaca yang se-ekstrim itu, Ashmu'i akhirnya nemuin dan mutusin buat istirahat di sebuah dangau. Semacam gubuk kayu sederhana gitu deh. Lubang-lubang di dinding kayunya itu bikin angin sejuk bisa masuk, jadi lumayan banget buat tempat ngadem. Tapi, pas dia lagi rebahan santai di lantai gubuk itu, keheningannya pecah. Dia tanpa sengaja nguping obrolan 3 gadis bersaudara dari rumah sebelah, yang ternyata lagi ngerencanain sebuah permainan siang bolong yang jujur aja bikin dia penasaran banget. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan sekedar permainan iseng biasa. Masing-masing gadis ini sepakat buat naruhan uang sebesar 100 dinar. Jadi kalau ditotal, hadiah atau taruhannya itu nyentuh angka fantastis, 300 dinar. Wah, di masa itu ini tuh kekayaan yang luar biasa banget. Nah, 300 keping emas ini bakal diserahin ke siapapun di antara ketiga bersaudara itu yang sanggup nyenandungin bait syair paling indah. Coba bayangin, sebuah kompetisi sastra dadakan tapi dengan taruhan yang sungguh fantastis. Masuk ke bagian ketiga, sayembara 3 bait syair. Oke, sekarang kita seolah-olah lagi duduk di sebelah Ashmu ini. Ikut jadi saksi rahasia dari sayembara yang lumayan memacu otak ini. Mari kita bedah bareng-bareng karya dari masing-masing gadis. Sambil ketawa ringan, sang kakak sulung ngebuka pertarungan ini. Dia nyenandungin bait yang indah banget, bunyinya gini. Sungguh aku terkejut ketika ia datang dalam mimpiku. Jika ia muncul dalam kehidupan nyata, tentu akan lebih menakjubkan. Coba perhatiin deh konsep yang dia pakai di sini. Sang sulung ini main di perbatasan antara dunia mimpi dan kenyataan. Buat dia, kehadiran sang kekasih di alam bawah sadar aja tuh udah jadi kejutan yang manis banget. Dan dia mulai berandai-andai, gimana jadinya ya kalau itu beneran kejadian di dunia nyata. Ini pembuka yang sangat klasik dan anggun, setuju kan? Gak mau kalah dong, anak yang kedua langsung nimpalin. Dan yang datang dalam mimpiku hanyalah bayangannya saja. Namun meski demikian, aku tetap katakan padanya, selamat datang. Nah, gadis kedua ini kayaknya sengaja nurunin ekspektasi fisiknya. Tapi di saat yang sama, dia ningkatin kadar romantismenya. Dia nyambut sekadar bayangan sang kekasih di dalam mimpinya dengan tangan terbuka lebar. Dia nunjukin rasa puas dan penerimaan yang luar biasa banget terhadap suatu hal yang bisa dibilang sangat abstrak. Nah, hal yang benar-benar menarik dari sayembara ini adalah gebrakan dari si bungsu. Gadis ketiga ini dengan berani mecah pola kedua kakaknya dan ngeluarin bait yang beda banget. Demi nyawaku dan keluargaku, siapa sebenarnya yang kulihat di dalam tidurku, namun aroma tubuhnya tercium menusuk hidung.
Coba deh kalian perhatiin lompatan konsepnya. Alih-alih meromantisasi bayangan atau cuma sekedar angan-angan visual kayak kakak-kakaknya, si bungsung malah ngehadirin sesuatu yang sangat mendalam, yaitu sensasi penciuman. Sebuah aroma tajam yang berani nembus batas antara alam mimpi dan alam fisik. Ini deskripsi yang benar-benar menyentak dan kerasa nyata banget kan? Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya mau kalian yang lagi nonton ulasan ini buat ngambil peran sebagai juri sebentar. Yuk berhentiin sebentar apapun yang lagi kalian lakuin dan coba dipikir-pikir. Berdasarkan ketiga syair tadi, siapa sih yang menurut kalian paling pantas ngebawa pulang 300 dinar emas itu? Apakah si sulung dengan visinya soal kenyataan? Atau si penengah dengan rasa puasnya pada sebuah bayangan? Atau kasih bungsu dengan sensasi aromanya yang begitu tajam? Ayo kumpulin jawaban kalian sekarang karena abis ini kita bakal lihat keputusan langsung dari seorang profesional sejati. Bagian keempat, keputusan sang penyair istana. Sekarang, mari kita ungkap gimana nasib 300 dinar ini akhirnya ditentuin, dan gimana juga keberadaan Ashmui yang ngumpet di luar jendela mereka bisa kebongkar. Ternyata, ketiga gadis itu udah nyadar kalau ada orang di luar. Mereka pun ngirim secari kertas dan pena ke Ashmui, dan minta dia buat jadi juri yang objektif atas permainan mereka. Ya tentu aja, sebagai penyair top kerajaan, Ashmui nggak mungkin cuma ngebales dengan nulisin satu nama doang kan? Dia menggoreskan penanya, nyiptain sebuah puisi panjang yang merangkum keseluruhan kejadian siang itu dengan super indah. Dan di akhir puisinya, Ashmui ngasih keputusan absolutnya. Dia nobatin si bungsu sebagai pemenang utama. Kenapa? Karena syair si bungsu ini dianggap paling indah dan paling akurat dalam menggambarkan sebuah kebenaran sejati. Begitu baca surat balasan yang isinya puisi itu, para gadis ini langsung ngundang pria tua yang ada di luar gubuk buat masuk ke dalam rumah. Nah, disinilah ada kejutan yang nungguin Ashmui. Walaupun mereka belum pernah ketemu langsung secara fisik, para gadis itu dengan yakinnya manggil dia Tuan Ashmui, sang penyair istana. Lah, kok bisa tahu? Jawabannya simpel, karena ciri khas dan kualitas tulisan Ashmui yang emang luar biasa itu sama sekali nggak bisa dipalsuin. Mereka ngenalin sang legenda itu murni cuma dari karyanya aja. Dan sebagai bentuk penghormatan tertinggi buat sang maestro, si bungsu yang baru aja diumumin sebagai pemenang, tanpa ragu nyerahin 300 dinar kemenangannya langsung ke tangan Ashmui. Wah, ini benar-benar momen saling ngehargain antar sesama seniman yang sangat brilian sih. Lanjut ke bagian kelima, mengapa si bungsu menang? Sekarang, yuk kita melesat balik ke ruang istana. Kembali ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang pastinya punya rasa kritis yang sama kayak kalian langsung nyela ceritanya Ashmui dan nanya, sebenarnya apa sih dasar penilaiannya? Kenapa harus banget gadis yang bungsu yang menang? Dan ini dengan brilian banget mengilustrasikan perbedaan kualitas sastra yang dinilai sama Ashmui. Dia pun ngebedah alasannya buat sang Khalifah. Coba deh kalian perhatiin perbandingannya di sini. Di sisi kiri, syair dari gadis pertama dan kedua itu kerasa banget bergantung pada dunia abstrak. Mereka ngomongin soal mimpi dan bayangan, sebuah realitas maya yang nggak utuh dan belum tentu nyata. Tapi coba lihat yang di sisi kanan. Syair si bungsu sukses nembus batas itu dengan ngebawa realitas sensorik. Si bungsu dengan berani ngeklaim kalau dia bisa nyium aroma tubuh kekasihnya secara nyata. Indra penciuman itu kan sesuatu yang sangat primitif, kuat dan emang mengakar banget pada wujud fisik yang nyata. Disinilah letak inti edukasinya, teman-teman. Sebuah konsep yang bisa kita pahami sebagai realisme sensorik. Jadi Ashmui ini punya keyakinan kalau karya seni yang punya landasan kuat pada pengalaman fisik yang bisa diraba atau dirasain, misalnya kayak aroma yang khas tadi, itu jauh lebih superior dibandingin sama konsep yang murni abstrak doang. Syair si bungsu itu dinilai berhasil nangkep kebenaran alam nyata dengan jauh-jauh lebih baik. Ketika sebuah karya seni berhasil ngikat perasaan kita pada realitas indrawi yang kita semua kenal, otomatis karya itu bakal jadi lebih meyakinkan, lebih hidup, dan pastinya punya daya gedor empati yang jauh lebih tinggi. Itulah letak kejeniusan si bungsu. Dengar penjelasan analisis sastra yang benar-benar luar biasa itu, Khalifah Harun ar-Rasyid cuma bisa ngangguk-ngangguk penuh kekaguman. Hatinya yang dari awal lagi lara, akhirnya terhibur juga. Sang Khalifah langsung muji habis-habisan kecerdasan sahabatnya itu. Dan saking senengnya, dia ngehadiahin Ashmui uang sebesar 300 dinar dari perbendaharaan istana. Yap, jumlah yang persis sama dengan yang didapat Ashmui di dalam kisahnya tadi. Dan lewat hadiah ini, siklus cerita di dalam cerita kita ini akhirnya tertutup dengan sangat rapi dan elegan. Pas banget setelah narasi ini selesai, diceritain kalau Fajar mulai menyingsing di dunia nyatanya Ratu Syahrazad yang sekaligus nutup sesi ceritanya di malam itu. Sumpah, ini penataan cerita yang benar-benar mahakarya. Struktur cerita yang super rapi dan sebuah teori sastra klasik yang nggak pernah lekang oleh waktu.
Keren banget kan? Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya pengen nantang kalian nih dengan sebuah pemikiran mendalam yang terinspirasi dari kriterianya Ashmu'i tadi. Coba lihat pertanyaan ini. Apakah karya seni terbaik, entah itu puisi kuno dari Timur Tengah, film fiksi ilmiah modern zaman sekarang, atau bahkan buku favorit kalian, itu emang harus selalu punya pijakan pada pengalaman dunia nyata dan indrawi biar bisa disebut luar biasa? Atau jangan-jangan imajinasi murni yang abstrak itu justru nawarin kebebasan tak terbatas yang jauh lebih berharga? Coba deh kalian renungin pertanyaan ini pas kalian lagi nikmatin karya seni apapun hari ini. Terima kasih udah gabung bareng saya di ulasan yang seru banget ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan materi keren berikutnya.